dipersembahkan oleh investasi untuk meningkatkan ketahanan pangan di sektor daging sapi. Itu yang kita perbincangkan pada spesial dialog malam ini. Pak Iwan dan juga Pak Teguh masih bersama dengan kami di studio. Pak Iwan, Kadin itu bisa melakukan apa ya? Ini realitanya sudah seperti ini, tapi untuk kemudian memberdayakan peternak lokal untuk lebih menggairahkan lagi swasembada pangan ini. Ya, kami mempunyai roadmap untuk pembangunan peternakan ini, dan ini sudah dibicarakan hampir 2 periode pemerintahan yang lalu, dan dalam roadmap itu kita sudah mempersiapkan bagaimana swasembada itu dipersiapkan mulai dari hilir, yaitu di perdagangan dagingnya itu sendiri, kemudian naik ke atas processing industri, naik ke atasnya lagi itu adalah kita bicara industri rumah potong, naik lagi kita bicara industri penggemukan sapi, dan satu lagi adalah pembibitan. Semua berjalan sesuai semua dengan itu udah ada, industrinya tuh di Indonesia ini semua udah ada pelakunya. Cuman masalahnya pendekatan swasembadanya itu bukan dilihat secara bertahap, tapi maunya sekaligus dalam waktu 5 tahun. Dalam penyelesaian dalam 5 tahun ingin mencapai angka tertentu, melibatkan petani dalam waktu singkat, sedangkan pertanian dimanapun pembangunannya tidak bisa dalam waktu 5 tahun, harus ada lebih kurang sampai 15 tahun sampai 20 tahun. Kita lihat kelapa sawit, dalam 30 tahun Indonesia jadi nomor 1 di dunia. Nah, ini sama itu ya, Pak? Itu 20 tahun sampai 30 tahun. Di industri ayam juga kita dari swasembada, ayam kita nggak ada import. Itu dimulai dari tahun berapa? Hampir 20 tahun lebih. Nah, ini semua artinya konsep yang harus kita bangun ini harus ada kebersamaan. Pak Teguh juga merasakan hal yang sama, memang ini yang terjadi, itu yang dirasakan juga oleh para peternak? Ya, sebenarnya kondisi sekarang ini kan kelihatan stagnan. Ya. Jadi kalau dari sisi kami inginnya apapun pengembangan yang ada harus berbasis, ya. Artinya peternakan rakyat ini harus tulang punggung. Dan ini adalah tugas pemerintah seharusnya meningkatkan. Sampai hari ini kalau kita dapat katakan ini peternakan rakyat dengan peternak jumlahnya sekitar 5 juta yang terakhir, populasi 12,5 juta, artinya pemilikan kan cuma 2 sampai 4 ekor. Ini bagaimana mau visible kalau tidak ada peternak rakyat? Kita tidak punya sapi, karena mereka tidak melakukan. Kalau Pak Iwan sebagai pengusaha itu kan sudah punya ini padat modal, padat teknologi, tapi peternak rakyat tidak. Jadi ada gap gitu ya, Pak Teguh? Nah, inilah yang sebenarnya ada gap peternak rakyat. Kemudian di sini sekarang berkembang industri feedlot baik yang terpadu, ya, mulai dari hilir sampai hulu sampai hilir seperti Pak Iwan lakukan. Ada juga yang dengan menggunakan impor sapi, mereka tapi besar. Dan di tengah ini kosong. Nah, inilah yang harusnya ditingkatkan oleh pemerintah supaya tengah ini terisi. Idealnya dengan cara seperti apa sih, Pak Iwan, Pak Teguh? Kita bisa menggunakan koperasi. Berkoperasi, kenapa nggak berkoperasi? Supaya peternak ini kemudian bisa memelihara dalam skala-skala yang layak. Bahasa ekonominya, skala ekonomi itu penting. Skala ekonomi penting. Kalau kita bicara, makanya pemerintah harus clear. Menetapkan sebuah peternakan rakyat itu size-nya berapa ekor. Yang namanya industri peternakan rakyat itu size-nya berapa ekor. Karena kita bicara sapi, 1 ekor harga sapi itu 10 juta. Jadi kalau dia punya 5 ekor aja 50 juta. Ongkos makannya 1 hari itu 30.000, 20.000 per hari. Bayangkan lebih mahal dari uang makan pekerja buruh di pabrik. Tapi tidak berarti tidak bisa. Karena dengan bersama-sama, ini kan begini, Pak Iwan itu melakukan usaha penggemukan. Kita harus ingat, sapi ini kan mesin biologis. Waktu itu dia menggunakan masukan berupa pakan, dibuat menjadi daging. Kalau ini sapi potong, kalau sapi perah kan jadi susu. Nah, inilah yang kita bisa hitung sedemikian rupa supaya ini paling tidak, karena mungkin petani ini kan hanya dengan bersama-sama dengan skala tertentu kan hanya untuk hidup lah, ya. Dia juga sumber pendapatan bukan hanya dari peternakan. Jadi sebenarnya inilah yang harusnya dipikir oleh pemerintah, mulai dengan modal 12,5 juta ekor ini. Mari kita tingkatkan. Satu yang perlu kita penting, pemerintah harus tegas, jangan sampai 12,5 juta ekor sebagai modal ini tidak dipelihara dengan baik dan dilakukan pemotongan betina. Jadi kendalanya memang di ketegasan itu. Pak Iwan, ini kalau kita berbicara mengenai impor, sebetulnya kalau dikatakan yang dirugikan, elemennya siapa saja sih, Pak, di bawah-bawahnya itu? Kita harus berpikir dari basic dulu nih. Kita bicara sapi adalah bagian daripada protein base consumption.
Apa yang menyebabkan permintaan daging tiba-tiba jadi hot topics? Karena income per kapita kita dalam 10 tahun pemerintahan yang lalu sudah mencapai $4.000. Ya, masyarakat makan daging semua. Nah, semua udah mulai pindah protein. Dulu protein termurah tuh ayam. Iya. Telur yang paling murah, Rp700 per butir. Sekarang mereka udah masuk ke daging. Daging itu mereka bisa beli. Nah, ini protein base ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Kita selama ini berpuluh-puluh tahun ngomongnya karbohidrat, beras. Nah, sekarang kita udah berpikir protein ini mau di angka mana? Dan sayangnya kita memang bangsa penikmat, begitu? Tidak juga. Tidak juga. Kita ini mau nggak mau harus makan protein. Karena kita harus mencari quality dari base protein itu untuk bisa dikonsum sehingga mempunyai competitiveness di dalam pendidikan maupun dalam setiap kegiatan kehidupan. Tapi kalau tadi pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Impor, jelas importir kan? Iya, ya kan? Itu yang diuntungkan. Tapi begini, kami sebenarnya memahami impor itu, tapi prinsip dari kami, peternak rakyat, jangan sampai impor tadi distortif. Dalam artian? Artinya begini, harga ini pernah terjadi karena impor dalam jumlah yang sangat besar, melebihi. Harusnya kan impor hanya sifatnya komplementer. Ya. Menutupi kekurangan. Kalau swasembada kan idealnya 10%. Ya, itu betul. Ya. Tapi kalau mas sekarang ini peternak rakyat ini dihantam dengan daging impor yang sangat banyak, otomatis lah dia pasti akan, ini yang kami tidak mau. Oleh karena itu solusinya, dan ini yang kami tuntut sampai ini belum dipenuhi pemerintah, duduk bersama ngitung yang benar. Sudah berapa Jangan lama, Pak? Salah hitung. Sudah berapa lama menuntutnya? Walah, kita sudah lama dengan Menteri Pak Gita Wirjawan, kemudian Pak Lutfi, dan ini Menteri yang baru nggak tahu. Oke, ini semoga Pak Menteri yang baru menonton ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.